Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Baik rekan-rekan, dimana pada video kali ini saya akan membahas tentang proses install sistem operasi Linux versi Ubuntu pada VirtualBox. Simak video berikut ini. Jadi yang pertama yang kita pilih yaitu buat baru, ya seperti ini. Kita tulis di situ Ubuntu 2023 atau Ubuntu 2023. Ubuntu 2023, Ubuntu 2023. Oke. Langkah selanjutnya ini kita perhatikan tipe dan versinya. Tipenya di sini Linux dan versinya Ubuntu 64 bit. Kenapa saya pakai 64 bit? Karena perangkat atau laptop yang saya gunakan ini 64 bit. Kalau 32 bit saya menggunakan versi Ubuntu 32 bit. Jadi saya sesuaikan. Jadi kalian juga harus menyesuaikan berapa bit perangkat kalian. Jadi harus kalian sesuaikan sistem operasi yang kalian ingin masukkan ya. Oke, kita klik next, lanjut. Untuk ukuran memorinya di sini ini RAM ya, jadi 1 GB ya, 1 GB aja. Saya lanjut. Kemudian harddisk 10 GB buat harddisk virtual sekarang. Oke, kita buat. Nah ini untuk tipe berkas harddisknya kita pilih yang virtual harddisk. Next. Nah, yang ini penyimpanan pada harddisk fisik. Jadi kita pilih dua pilihan di sini, dialokasikan secara dinamik atau ukurannya tetap. Jadi kita pilih yang atas ya, tetap. Dialokasikan secara dinamik. Next. Nah, ini ya. Lokasi dan ukuran berkas. Jadi lokasi dari Ubuntu kita pilih mau simpan di mana ya, terserah. Kita mau pilih di C, D atau E. Nah di sini saya pilih yang D. Kemudian saya masukkan ke folder Yeremia. Kemudian saya save. Kemudian untuk lokasi dan ukuran berkasnya saya di sini pasang 15 GB aja ya. Kemudian saya buat. Oke. Langkah selanjutnya kita cari pengaturan ya. Pengaturan di atas di samping menu baru tadi. Pengaturan. Pada pengaturan ini kita pilih yang storage atau penyimpanan. Pilih yang lokasi kosong ya. Ini bentuk CD ya. Seperti ini. Ini icon CD. Kemudian kita pilih ya. Ubuntu 20.04.1. Oke. Yang saya mau install di sini kan Ubuntu. Jadi kita pilih yang Ubuntu. Oke. Kita oke. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya kita mulai atau start. Kita klik. Kita tunggu prosesnya ya. Dalam proses dalam proses pemasangan atau installation sistem operasi memang membutuhkan waktu yang cukup lama ya, karena banyak Oke. Pilih disk awal mula. Oke. Nah, di sini saya mau pilih yang Ubuntu ya. Yang Ubuntu. Kemudian kita mulai. Start. Nah, kemudian kita tekan enter ya.
masih dalam tahap proses ya. Jadi kita sudah mulai melakukan penginstalan. Ini masih dalam tahap awal ya, proses. Di dalamnya kita sudah membagi partisi ya, partisi berapa RAM-nya, berapa lokasi penyimpanannya, harddisknya berapa. Tadi harddisknya saya taruh 15 GB dengan RAM 1 GB ya, 1 GB lebih ya. Jadi kalau kalian mau bertanya ya, kalian bertanya, seandainya ada yang bertanya seperti ini, Bang, bermasalah tidak ketika umpamanya sistem operasi yang awalnya kan Microsoft Windows pada perangkat laptop atau personal computer, kemudian kita install Linux di dalamnya pakai menggunakan aplikasi VirtualBox, apakah tidak terganggu kinerjanya, Bang? Saya jawab tidak ya, tidak terganggu karena kita menggunakan aplikasi virtual ya. Kata lain virtual, arti virtual itu apa? Bayangan ya, seperti itu ya. Jadi semuanya tidak terganggu selama kita profesional saat melakukan pemasangan, saat melakukan penginstalan di VirtualBox. Tidak mungkin kita pada perangkat sebelumnya ya, perangkat laptop ini yang Windows awalnya ya, pakai Windows menggunakan RAM 4 GB, kemudian lokasi penyimpanannya umpamanya 500 GB atau 200 GB ya. Kemudian 4 GB itu kita ambil 3 GB untuk di VirtualBox, untuk aplikasi, untuk sistem operasi Ubuntu ini. Maka yang terjadi akan terganggu kalau kita melakukan instalasi secara tidak profesional. Jadi seperti itu. Jadi kita harus membagi ya, usahakan yang di dalam VirtualBox ini, sistem operasi yang kita install di dalam VirtualBox ini memiliki kapasitas ukuran RAM dan penyimpanan lebih kecil daripada yang ada pada sistem pada perangkat kita yang awalnya tadi ini Windows, yang umpamanya Windows, sistem operasi Windows. Jadi tidak terganggu ya, tidak terganggu, baik itu file, data C, data E, data D, dan lain sebagainya, data-data kita itu semuanya tidak terganggu karena sistem operasi Ubuntu ini hanya berjalan pada aplikasi VirtualBox. Jadi dia terangkum pada aplikasi VirtualBox, hanya mencakup di lingkup VirtualBox saja. Yang berpengaruh di sini hanya itu lagi tadi, ketika kita tidak profesional dalam melakukan penginstalan, maka yang berpengaruh di sini adalah penyimpanan. Makanya dalam melakukan penginstalan kita dituntut untuk profesional. Ini untuk pemilihan bahasa ya. Jadi kita pilih yang English, lalu install Ubuntu, kita pilih. Nah ini proses ya. Setelah kita memilih install Ubuntu, maka akan masuk ke proses seperti ini. Nah ini membutuhkan waktu ya. Nah untuk bahasa keyboardnya pilih English US, kemudian English US juga, tidak ada yang diubah. Kemudian pilih lalu klik continue. Oke, ini masuk dalam tahap proses, jadi kita bisa menunggu beberapa saat. Nanti kedepannya akan banyak proses-proses yang membutuhkan waktu 20 menit, 30 menit, hingga mungkin bisa lebih ya, bisa lebih dari 30 menit.
memang kita dituntut dalam penginstalan ini kesabaran, kemudian yang kedua itu ketelitian. Nah, yang untuk update and other software, kita pilih yang normal installation, tidak ada yang diubah. Kemudian kita pilih continue, ya, pilih lalu klik. Ya, ini masih dalam tahap proses ya, update and other software. Memang ini membutuhkan cukup waktu ya. Jadi proses penginstalan sistem operasi, baik itu Windows, baik itu Linux dan lain sebagainya, memang kita dituntut untuk fokus, teliti ya. Kemudian dituntut untuk lebih sabar dalam proses penginstalasian, proses pemasangan sistem operasi ini. Nah, ini proses dikarenakan proses pemasangan, proses instalasi sistem operasi ini lama. Jadi buat rekan-rekan ya, jangan terlalu memperhatikan terus layar monitor, karena itu dapat menyebabkan mata kita menjadi iritasi karena paparan radiasi dari paparan radiasi dari tampilan ini ya, layar desktop. Ini kecerahannya saya perkurang karena saya sesuaikan dengan kecerahan dari ruangan ini. Jadi dari proses instalasi ya, dari pengaturan bahasa keyboard, bahasa sistem operasinya nanti ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 hingga 1,5 jam. Jadi nanti saya skip aja ya, saya lanjut. Ada beberapa bagian nanti saya potong ya, saya lanjutkan, maksudnya saya skip supaya waktu kita menghemat waktu juga ya. Karena kalau 1 jam atau 1,5 jam dari proses instalasi awal, pemasangan awal sistem operasi sampai berakhirnya, itu kita juga yang nonton nanti jadi bosan. Jadi saya percepat nanti. Ini prosesnya lama ya, proses pemasangannya ini, sistem operasinya ini lama. Jadi kalau kita menginstal sistem operasi seperti ini, memang kita harus relax, harus santai, harus fokus, harus fresh terutama ya. Karena ini untuk sebagian orang mungkin membosankan, tapi menyenangkan sih bagi saya. Karena kenapa? Karena tidak semua orang itu bisa. Karena kita dituntut untuk bisa mengerti, bisa memahami. Karena apa? Karena kedepannya bukan hanya ini, kan saya contohkan untuk Ubuntu ya. Jadi Ubuntu ini kan versi-versi yang di bawah keluaran tahun 2000 ya. Jadi sampai sekarang ini masih banyak yang menggunakan versi Linux ya, sistem operasi Linux. Dan versi-versi Linux sendiri itu banyak ya. Ada Ubuntu, Debian, Fedora, Kali Linux, dan masih banyak lagi. Oke, proses update and other software telah selesai ya prosesnya. Sekarang
instalasi tipe instalasinya pilih yang mana, kita pilih yang pada bagian RS disk and instalasi Ubuntu ya, install Ubuntu. Jadi langsung kita lanjut ke install sekarang ya, install now, pilih dan lalu klik. Kita tunggu prosesnya, mungkin memakan beberapa menit ya ke depan. Nah, setelah proses instalasi seperti ini, tipe instalasi, nanti akan ada pemilihan bahasa ya, bukan pemilihan bahasa, pemilihan tempat di mana kita berada. Kebetulan saya berada di Pulau Sulawesi, jadi kita pilih yang Makassar. Nanti saya pilih yang Makassar ya. Kita tunggu, ini masih dalam tahap proses. Lagi dan lagi memang kita dituntut untuk bersabar dalam proses pemasangan. Dalam proses pemasangan sistem operasi pada perangkat personal komputer dan laptop kita ya. Nah, di sini ini ada partisi ya, ada 2 partisi. Oke, kita continue saja. Oke, kita lanjut. Oke, where are you? Nah, saya berada di Pulau Sulawesi. Saya pilih Makassar ya, karena ini sudah ada Makassar. Kita bisa mengubahnya di Jakarta atau di mana ya, bisa di Jakarta ya, pilih yang di Makassar. Kemudian saya next, continue. Oke, kita tunggu beberapa saat lagi. Mungkin ini membutuhkan beberapa menit ke depan ya, untuk bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi ini masih dalam tahap proses kembali. Nah, setelah ini ya cocok. Nah, di sini kita mengisi nama ya, username-nya itu apa. Jadi saya ketikkan di sini Ubuntu 2023 atau 2023. Ubuntu 20 Ubuntu 2020 Ubuntu 2023 maksudnya. Oke, untuk paspornya 123456. Jadi angka ya, 123456. 123456. Oke. Untuk konfirmasi paspornya lagi 123456. Oh sorry, angka 2 nya enggak. 2, oke. Nah, jadi namanya Ubuntu 2023, kemudian paspornya 123456, kemudian untuk konfirmasinya juga ya, lalu kita continue, lanjut ya. Nah, kita tunggu proses berikutnya. Jadi kita selesai pengaturan paspor, maka akan ada tahap selanjutnya, itu tahap penginstalan aplikasi ya, beberapa aplikasi. Dan penginstalan aplikasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, tergantung dari spesifikasi dari perangkat laptop komputer yang kita miliki. Kalau spesifikasinya tinggi, maka prosesnya akan cepat.
Nah, itu biasa membutuhkan, apalagi kalau laptop-laptop yang standar ya, laptop-laptop yang sudah pemakaian 8 bulan sampai 1 tahun, kemudian kita menginstal seperti ini yang standar dalam artian RAM 4 GB atau 2 GB, kemudian kapasitas hard disk, semuanya tergantung dari RAM sih. Kalau RAM-nya besar, speknya tinggi, maka prosesnya akan cepat. Oke, kita menunggu lagi ya. Kita akan menunggu beberapa saat. Nah, di sini nanti saya skip aja ya. Karena kalau saya tampilkan dari awal sampai berakhirnya, nanti mungkin proses penginstalan ini memakan waktu hingga 1 jam lebih ya. Jadi ada beberapa nanti saya skip. Jadi ini saya percepat ya. Saya percepat karena proses instalasi ini pada tahap ini memakan waktu yang cukup lama, kisaran waktu kurang lebih setengah jam lebih ya. Jadi pada proses ini saya percepat. Jadi memang ya, proses pemasangan sistem operasi ya seperti ini memang harus dilakukan oleh orang-orang yang memang betul-betul profesional. Jangan ada celah sedikit pun yang terlupakan. Takutnya nanti sudah lama melakukan penginstalan seperti ini, pada tahap awal-awal tadi ada kesalahan sedikit yang bisa mempengaruhi proses penginstalan, proses pemasangan sistem operasi ini. Jadi kita tunggu ya, kita tunggu proses penginstalan ini. Jadi rekan-rekan, sambil kita melakukan proses pemasangan sistem operasi, kalian boleh melihat sekeliling kalian. Jangan difokuskan pada tampilan layar desktop PC kalian atau laptop kalian, karena itu dapat menyebabkan mata kalian itu menjadi sakit ya. Bisa aja pusing, tubuh kalian itu merasa pusing, merasa bosan, depresi, dan lain sebagainya. Jadi dalam proses instalasi ini memang cukup lama ya, karena banyak proses di dalamnya, banyak pemasangan aplikasi, banyak pemasangan software, terkhususnya pada sistem operasi Ubuntu ya. Jadi kalian boleh melihat kiri kanan, boleh kalian melihat yang hijau-hijau yang berwarna, agar tidak terfokuskan pada layar monitor, karena itu dapat menyebabkan yang tadi, pusing, sakit kepala, kemudian bosan, merasa depresi, dan lain sebagainya. Jadi kita bawa enjoy aja, kita bawa relax saja dalam proses penginstalan, dalam proses pemasangan sistem operasi ini. Jadi ini tahap akhir ya dalam proses pemasangan atau instalasi sistem operasi. Oke, kita sudah masuk ke tampilan desktop, tampilan dari sistem operasi Ubuntu. Nah, kita disuruh restart ya, karena proses instalasi sudah berakhir. Kita restart sekarang. Jadi dalam proses ya, masih dalam proses, kita akan dibawa ke tampilan awal, tampilan desktop dari sistem operasi Ubuntu ini.
ya, passwordnya ya. Ini username kita Ubuntu 2023. Kemudian password yang awal kita kasih masuk tadi, yang saya kasih masuk tadi itu angka 1 hingga angka yang ke-6. 1 2 3 4 5 6. Kemudian kita enter. Oke, kita tunggu terlebih dahulu untuk masuk ke tampilan awal sistem operasi Ubuntu. Seperti ini ya. Ini Mozilla yang ada pada tampilan sistem operasi Ubuntu. Nah, kita disuruh mengisi email dan lain sebagainya, alamat kita ya. Oke. Jadi seperti ini ya teman-teman. Kita mau melihat semua aplikasi-aplikasi yang ada pada sistem operasi Ubuntu ini yang kita install tadi, yang memakan waktu cukup lama ya. Nah, di sini ada video. Nah, ini program-program tambahan utilities. Nah, ini aplikasi kalkulator. Sebelahnya saya ada ini. Nah, ini ya. Kita cek dulu main Sudoku. Kita mainkan Sudoku ya. Kita mainkan yang mudah dulu ya. Seperti ini. Ini permainan Sudoku atau yang biasa kita dapat di HP Nokia. HP Nokia layar kuning ya. Sudoku ini permainan Sudoku. Ini terdapat juga di aplikasi di sistem operasi Ubuntu. Jadi cukup sekian pembahasan kita pada saat ini. Pembahasan mengenai cara penginstalan atau cara pemasangan sistem operasi Ubuntu. Jadi Ubuntu ini termaksud dari versi dari Linux ya. Versi Linux. Jadi Ubuntu ini bagian dari versi Linux. Seperti itu rekan-rekan. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel Solusi-Solusi, karena di channel ini saya akan membuat konten-konten mengenai komputer, mengenai solusi apa yang harus kita kerjakan, harus kita selesaikan dalam penyelesaian problem, dalam penyelesaian masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari.